Dia pun aktif. Hostnya. Halo, Bu Endang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Udah, Pak. dokter. Alhamdulillah, Pak. Apa kabar Bu Dokter? Alhamdulillah, baiklah, yang terakhir saya Video Bapak Ibu sertanya 194 Bulukumba Sinjai Sopeng Siap. Sopeng. Siap. Pak Kepala lagi dia buka kegiatan di Aula 1 dulu baru bergabung. Saya sudah komunikasikan. Oh iya. Mungkin bagus di harus saja Pak seperti di apa namanya di awal penjelasan Pak Sardi. Kita ini Terima kasih Edang, Astrianti. Pak, Pak Sopeng, selamat bertugas di acara ini Pak Kabupaten. Sebelum Ibu Endang memimpin acara sapaan dari Bapak Kepala LPMP sebentar untuk kita semua yang ada di kegiatan angkatan kedua sore. Mohon maaf Bapak Kepala, dia lagi membuka satu kegiatan HMI di itu baru segera demikian ini kita loh di menjaga nih coba bertanggung jawab apa ya Pak Kir Barangkali jika dulu. saya dulu Pak karena itu Dani anak-anak mungkin mikirin kurang mikirin saya bisa dijadikan Mesti keluarin jangan bawa masuk. hari ini gue mau bagi Oke. Alhamdulillah Bapak Ibu kita bisa bersama-sama lagi pada kegiatan kita BIMTEK pengumpulan data mutu tahun 2020.
Bapak Ibu yang kami hormati, sambil kita menunggu Bapak Kepala LPMP, ada baiknya kita mengisi waktu ini dengan pemberian penjelasan-penjelasan teknis terkait dengan kegiatan BIMTEK pengumpulan data mutu. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sekarang sudah ada 210 peserta. Karena begitu banyak peserta dari 5 kabupaten, Bulukumba, Sinjai, Bone, Sopeng, Wajo, tentu kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar apabila kita memastikan bahwa mic-nya kita itu masing-masing itu dalam keadaan off, ya Bapak Ibu, karena dalam kegiatan daring semacam ini itu memang kita mengandalkan telinga dan mata, sehingga harapannya Bapak Ibu selalu kita mengontrol mic-nya kita, mic yang ada di laptop Bapak Ibu atau di handphone Bapak Ibu, karena host itu ada keterbatasan juga untuk kemudian bisa juga melihat semua yang buka, dan terkadang juga sudah ditutup tapi tidak mau karena ada dia bocor saluran, sehingga tidak bisa di off-kan oleh host. Jadi Bapak Ibu, dalam hal ini kita berharap masing-masing kita mengaktifkan kita punya mic pada saat kita memang tetapi pada saat ada materi, ada yang berbicara, mari kita sama-sama memastikan bahwa kondisi mic itu lagi antara Terima kasih Ibu Haja tadi sudah meng-off-kan mic-nya. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan kita ini bukanlah kegiatan yang pertama kali, tapi sudah sering kita lakukan kegiatan BIMTEK pengumpulan data mutu. Hampir setiap tahun kita melakukan kegiatan pengumpulan data mutu ini. BIMTEK pengumpulan data mutu tahun 2019, saya ingat sekali semua Bapak Ibu diundang untuk mengikuti BIMTEK itu di hotel mana itu, Grand Wisata, ya Bapak Ibu ya. Pada waktu itu kita masih bisa bertemu, bertatap muka. Namun di tahun 2020 ini kondisinya dengan pandemi ini tentu semua kegiatan kita ini menyesuaikan dengan kondisi, sehingga Bapak Ibu kita hanya bisa melakukannya melalui tatap maya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi yang bisa kita lakukan ya seperti ini Bapak Ibu. Jadi hanya bisa melakukan secara daring, sehingga karena daring tentu kita butuh lebih fokus lagi ya, karena memang sumbernya ya cuma mendengarkan, melihat gambar atau tayangan atau slide ya Bapak Ibu ya. Nah, harapannya Bapak Ibu kita selalu kontrol mic-nya kita, karena kadang-kadang itu dia ada sedikit gesekan sedikit saja itu langsung aktif mic-nya. Pada saat Bapak Ibu aktif mic-nya, maka akan terdengar semua oleh 211. Baik. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sambil menunggu Bapak Kepala untuk memberikan arahan kepada kita semua, saya di sini hanya memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan kegiatan yang akan kita lakukan selama kurang lebih 2 hari ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan kita ini namanya BIMTEK pengumpulan data mutu tahun 2020. Artinya
bahwa BIMTEK yang kita akan ikuti ini tidak terlepas dari kegiatan penjaminan mutu yang dilakukan. Jadi kegiatan penjaminan mutu yang kita lakukan ini yang terbingkai dengan sistem penjaminan mutu pendidikan yang dia terbagi antara sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal. Nah, kegiatan-kegiatan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan ini itu dilaksanakan dalam satu siklus penjaminan mutu. Nah, salah satu siklus penjaminan mutu itu adalah tahap pemetaan mutu. Tetapi tentunya di pemetaan mutu ini ada satu hal aktivitas yang sangat penting Bapak Ibu, yaitu pengumpulan data mutu. Nah, pengumpulan data mutu ini di satuan pendidikan ini adalah kewajiban untuk melakukan evaluasi diri sekolah secara berkala. Jadi Bapak Ibu yang merupakan peserta pada kegiatan ini adalah ada kawan-kawan dari LPMP, ada kawan-kawan dari Bapak Ibu pengawas dan teman-teman operator perwakilan kecamatan. Nah, ini adalah salah satu yang membedakan dengan kegiatan BIMTEK kita tahun lalu. Jadi di tahun lalu itu hanya pengawas, tetapi dengan mempertimbangkan bagaimana proses aplikasi, perubahan, update, rilis, patch, dan sebagainya, luar biasa pekerjaan PMP di tahun 2019. Menurut saya, inilah pengumpulan data mutu terpanjang yang dilakukan sejak tahun 2016 itu ada di tahun 2019. Bayangkan Bapak Ibu, kita mulai kegiatan pengumpulan data mutu 2019 itu sekitar Oktober 2019 dan tutup itu finalnya itu 1 Oktober 2020. Luar biasa Bapak Ibu, tetapi luar biasa juga pendampingan yang dilakukan oleh kawan-kawan pengawas, luar biasa sehingga hampir 100% sekolah di Sulawesi Selatan ini sudah punya rapor mutunya. Jadi ini ada stasi komitmen untuk memberikan pendampingan, apakah itu kemudian nanti kita melihat itu dari segi kuantitas, tetapi kuantitas juga sangat penting dan perlu diiringi dengan peningkatan kualitas dari rapor mutu yang kita ini yang sudah ada. Bapak Ibu, untuk 2020 mari kita move on. Jadi kita sekarang sudah tidak lagi bagaimana lagi untuk upload aplikasi 2019, tidak lagi kita berbicara seperti itu karena sudah ditutup Bapak Ibu ya per 1 Oktober 2020 dan hanya tinggal sedikit sekolah yang sama sekali belum, itu karena itu juga sudah dilakukan berbagai upaya ya. Namun insya Allah tahun 2020 ini aplikasinya insya Allah lebih mudah dan kemudian makanya salah satu strategi yang kami lakukan ini adalah dengan melibatkan dari awal kawan-kawan operator. Selain Bapak Ibu pengawas juga kami undang kawan-kawan operator untuk paling tidak mewakili perkecamatan sehingga nanti bisa membantu kita, memudahkan kita untuk sampai diseminasi ke semua sekolah satuan pendidikan. Nah Bapak Ibu, untuk kegiatan Bapak Ibu Pak Sapar atau host, nanti saya diingatkan kalau Pak Kepala sudah ada ya di ruangan ini, dan saya ini hanya memberikan penjelasan umum dulu sambil menunggu Bapak Kepala LPMP. Jadi kalau Pak sudah bergabung, saya tolong diingatkan ya Bapak Ibu ya. Mana tadi? Ya, jadi kegiatan kita ini Bapak Ibu adalah kegiatan yang mengawali kegiatan penjaminan mutu tahun 2020
2020 Bapak Ibu. Jadi untuk dan ini adalah termasuk agenda dalam aktivitas SPMI. Alhamdulillah Bapak Ibu, di setiap kabupaten kota hampir seluruh sekolah di tahun 2020 ini sudah membentuk tim penjaminan mutu pendidikan sekolah. Nah, harapannya salah satu output keberhasilan sistem penjaminan mutu internal ini Bapak Ibu adalah apabila TPMPS-nya terberdayakan, TPMPS-nya aktif di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, yaitu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penjaminan mutu di sekolahnya. Nah, salah satu kegiatan penjaminan di sekolah yang mesti dikoordinasikan oleh tim penjaminan mutu pendidikan sekolah ya ini, yaitu bagaimana pengumpulan data mutu itu dilakukan, sehingga harapannya ini Bapak Ibu pengawas tetap mengawal penjaminan mutu ini dalam pengisian instrumen ini dalam hal pemberian pemahaman instrumen ini kepada responden yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk kegiatan penjaminan mutu ini yang dilakukan ada beberapa nanti pembaharuan dan ini akan dijelaskan lebih detail di kelas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti setelah pembukaan ini kita akan kita akan live dan kita akan masuk di kelas kita masing-masing. Ya, jadi Bapak Ibu kan sudah biasa masuk di web LPMP go.lpm. Di situ sudah ada nanti kelas atau link kabupaten kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan BIMTEK pengumpulan data mutu ini akan dilaksanakan selama 2 hari, tepatnya itu untuk materi pokok itu 8 JP, ya, di luar pembukaan dan penutupan. Dan sehingga pada hari pertama ini kita akan daring ini sampai pukul 15 Bapak Ibu. Dan di dan di hari kedua dilanjutkan dari pagi jam 8.15 sampai pukul 12.00. Nah, mengenai teknis materi yang akan diberikan itu akan dijelaskan di masing-masing kelas. Jadi setelah kegiatan gabungan ini Bapak Ibu akan live dan akan masuk di kelas masing-masing. Nah, Bapak Ibu, hal yang penting yang ingin saya sampaikan bahwa kami sudah membuat link silaturahmi atau link komunikasi antara LPMP, pengawas, dan operator pada link Google Classroom, Bapak Ibu. Jadi itu salah satu ya Bapak Ibu, selain komunikasi yang lainnya, salah satu alat yang akan kita gunakan selama tahun 2020 ini, yaitu pada link Google Classroom. Nah, silahkan Bapak Ibu tolong saya host atau panitia atau teman narasumber yang lain bisa mengcopy linknya di kolom chat sehingga kawan-kawan juga peserta sudah bisa mendapatkan alamat link Google Classroom. Nah, di Google Classroom ini Bapak Ibu materinya semua sudah ada di situ. Termasuk yang akan saya jelaskan di sini yaitu tugas. Nah, di Google Classroom itu apabila Bapak Ibu sudah membuka Google Classroom-nya, di situ ada selain materi ada tugas Bapak Ibu. Jadi ya Bu Hajra ya selalu aktif mic-nya Bu Hajra. Ya. Jadi ya. Iya, Pak Bahtiar. Jadi di Google Classroom itu Bapak Ibu tolong kawan-kawan yang bisa share link Google Classroom-nya supaya teman-teman sudah bisa akses link Google Classroom-nya.
Di link Google Classroom itu kita akan jadikan sebagai alat untuk berkomunikasi, tanya jawab, diskusi dengan antara teman-teman LPMP, teman-teman pengawas dan operator. Di situ sudah ada materi, jadi Bapak Ibu juga sudah bisa langsung download materi. Kemudian kita juga sudah ada tugas di situ Bapak Ibu. Tugasnya ada 2, jadi dibedakan. Jadi ada tugas untuk Bapak Ibu pengawas, ada tugas untuk Bapak Ibu operator. Untuk Bapak Ibu pengawas, tugasnya itu adalah semacam tugas pemahaman instrumen. Nanti dipilih instrumen apa, jenjang SD kah, atau jenjang SMP, atau kalau mau dua-duanya silahkan. Nanti Bapak Ibu membaca instrumen yang juga sudah ada di link Google Classroom itu dibaca, kemudian nanti menuliskan saran, masukan terhadap instrumen yang ada ini. Harapannya ini bisa bermanfaat bagi kita adalah karena kita menelaah kembali atau membaca instrumennya, dan mungkin bagi nanti tim pengembang bisa bermanfaat untuk pengembangan instrumen berikutnya. Pengawas. Nah, ada juga tugas untuk teman operator. Tugas teman operator itu ada namanya lembar kerja untuk pemahaman aplikasi. Jadi nanti besok kan ada materi aplikasi. Ya, materi aplikasi ini akan dipaparkan oleh kawan-kawan operator dari sekolah dan berkolaborasi dengan tim yang ada di LPMP. Dan besok kita akan praktek Bapak Ibu. Nah, di situ setelah itu kami mengharapkan Bapak Ibu operator bisa juga masuk ke link Google Classroom dan mengisi lembar kerjanya. Ya, itu intinya adalah memberikan masukan, saran, dan bagaimana keadaan yang dialami pada saat mencoba praktek aplikasi tersebut. Ya, apakah mendapatkan kesulitan, apakah ada gangguan atau kendala dan sebagainya. Nah, ini bertujuan untuk satu, supaya kita juga praktek, nanti coba aplikasinya, jadi untuk ke diri kita masing-masing. Kemudian yang kedua untuk pengembangan aplikasi yang bisa kami berikan juga nanti saran kepada tim Satgas di pusat. Karena ini kan dikembangkan oleh tim Satgas pusat Bapak Ibu. Jadi itu, jadi ada materi di link Google Classroom, ada tugas-tugas Bapak Ibu. Ya, itu yang saya sampaikan untuk penjelasan secara umum untuk kegiatan kita pada 2 hari ini Bapak Ibu. Jadi kita ini ada 5 kelas, kelas Bulukumba, kelas Sinjai, kelas Bone, kelas Sopeng, dan kelas Wajo, ya Bapak Ibu. Nah, ini memang tahap penting, ini tahap pengumpulan data mutu pendidikan, ini tahap penting dalam SPMI, karena pada tahap inilah sekolah melakukan evaluasi diri sekolah. Dan untuk instrumen tahun 2020 secara sekilas, sebelum nanti teman-teman di setiap kelas akan menjelaskan lebih detail, instrumennya ada sedikit juga pembaharuan, yaitu menyesuaikan dengan kondisi masa pandemi COVID-19. Jadi menyesuaikan dalam aplikasi pemetaan itu. Nah, jadi maksud dan tujuan dari kegiatan ini Bapak Ibu supaya bisa dijadikan sebagai panduan nanti bagaimana kemudian pengawas memberikan pendampingan kepada sekolah binanya masing-masing. Jadi harapannya kami Bapak Ibu setelah kegiatan ini Bapak Ibu pengawas share, diseminasi kepada seluruh pengawas yang ada di kabupaten atau kota atau wilayahnya masing-masing, sehingga semua pengawas mendapatkan pencerahan tentang bagaimana pelaksanaan pengumpulan data mutu tahun 2020. Setelah itu kami harapkan juga ada berkolaborasi dengan operator
kecamatan yang ikut pada BIMTEK hari ini Bapak Ibu, karena harapannya kita bisa membuatkan daring diseminasi untuk semua sekolah yang ada di wilayah kecamatan, masing-masing kecamatan, sehingga semua sekolah mendapatkan juga pencerahan tentang bagaimana mekanisme PMP ini dilakukan, utamanya kemudian aplikasi-aplikasinya seperti apa pada tahun 2020 ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Cuman dengan catatan bahwa karena aplikasinya kan masih dalam beta, jadi tentu perlu disampaikan bahwa ini masih dalam tahap beta. Ya, nanti secara detail nanti akan disampaikan oleh tim fasilitator yang ada di sekolah. Jadi silakan diseminasinya apakah dilakukan secara daring itu diserahkan kepada Bapak Ibu sesuai dengan kondisi wilayah kita masing-masing. Nah, jadi kalau misalnya sudah didiseminasikan di tingkat kabupaten kota, semua pengawas sudah mendapatkan pencerahan tentang apa yang akan dilakukan, sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah tentunya, TPMPD pun perlu mendapatkan pencerahan tentang ini Bapak Ibu. Jadi supaya TPMPD juga tahu dari awal mekanismenya seperti apa dilakukan. Kemudian Bapak Ibu apabila juga sudah melakukan diseminasi secara daring kah, misalnya di tingkat kecamatan, tentu kalau sudah aplikasinya sudah siap, sudah ready, tidak lagi dalam bentuk beta, maka siap dieksekusi Bapak Ibu respondennya untuk mengisi. Itu Bapak Ibu. Nah, kapan jadwalnya ini melakukan pengumpulan data mutu ini? Itu setelah aplikasinya sudah tidak beta lagi, itu sudah bisa. Jadi kalau kita lagi menunggu ini, kalau ini Oktober, berarti Oktober sampai Desember Bapak Ibu. Jadi harapannya Desember rapor mutu 2020 sudah rilis, harapannya seperti itu. Silakan. Ya. Ya, Bapak Ibu, apakah Bapak Kepala sudah ada di ruangan, Pak Bahtiar? Belum ada. Belum ada, ya. Sambil menunggu ya Bapak Ibu. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, walaupun kita sudah sering sekali melakukan daring, tetapi tidak ada salahnya kita sampaikan tata tertib, ya, sebagaimana kita mengikuti acara daring Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan bahwa dengan kondisi daring, jumlah peserta 240, kita akan lebih banyak duduk. Nah, tentu harapannya Bapak Ibu sudah menyiapkan minumannya, ya, makanan ringannya, sehingga proses kita mendengarkan atau kita berdiskusi dengan waktu yang agak lama ini di depan komputer ini tidak menimbulkan kejenuhan dengan kita sudah menyiapkan minum dan makan ringan. Nah, Bapak Ibu, hal yang sangat penting juga, Bapak Ibu ada absen. Jadi kita harus selalu masuk itu dilihat di kolom chat, adakah informasi. Karena salah satu sumber informasi selain yang disampaikan oleh fasilitator atau kawan-kawan panitia, selain secara langsung dengan berbicara, itu banyak-banyak juga didukung oleh penulisan di kolom chat. Jadi Bapak Ibu tolong juga sekali-sekali kita lirik itu kolom chat. Oh, ada absen, kita isi absen. Cuman usahakan dalam sehari hanya 1 kali saja Bapak Ibu isi absennya. Karena kasihan itu Bapak Ibu panitia, itu kadang-kadang ada sampai 5 kali ngisi absen. Nah, itu kan harus diperiksa lagi Bapak Ibu. Itu yang menambah, nanti harus dikasih keluar itu yang 4 absen lainnya, 1 saja, karena itu di administrasinya seperti itu Bapak Ibu.
Nah, ada baiknya Bapak Ibu namanya ditulis di situ. Jadi ada itu prosedur mengganti nama untuk memudahkan. Misalnya Pak siapa di sini yang hadir? Oh, Pak atau Ibu Andi Astati. Nah, disebutkan mungkin Sopeng Andi Astati. Nah, supaya sehingga pada saat diskusi kan lebih enak kalau ada langsung kelihatan namanya, ya Bapak Ibu. Nah, supaya juga kegiatan berjalan lancar, tentu harapannya kita disiplin masuk dengan tepat waktu sebelum acara dimulai kita sudah masuk. Dan tunggu saya off lagi. Ya, nah ini salah satu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita tidak sadar ini tersentuh itu mic-nya sehingga kedengaran. Nah, ini akan mengganggu teman-teman yang ada di dalam ruangan daring ini, sehingga itu Bapak Ibu harapannya kita selalu mengontrol, selalu melihat apakah mic-nya saya terbuka. Kalau misalnya sebaiknya ini idealnya videonya juga terbuka, karena ini kan kegiatan daring tidak kelihatan. Jadi kalau sudah nama saja agak kurang bagus, tapi kalau bisa kelihatan wajahnya, wah ideal, lebih bagus. Tapi kan ini juga akan tergantung dengan kondisi. Kalau misalnya jaringan kurang bagus, ya aktifkan saja untuk mendengarkan saja, berarti videonya bisa ditutup. Tetapi kalau misalnya jaringan lancar, bagus, ya bagusnya itu adalah kita juga bisa diperlihatkan wajahnya, jadi diaktifkan videonya. Jadi pada saat berbicara itu sepertinya ada kontak mata, enak, bisa senyum, bisa kita ketawa. Karena seperti itulah kita mau memastikan bahwa proses ini kurang lebih tidak jauh rasanya dengan tatap muka. Tentu memang tidak seindah kalau tatap muka, tetapi ya kita ini berusaha untuk meminimalkan ada kekurangan-kekurangan Bapak Ibu. Nah itu tadi Bapak Ibu, yang penting sekali mematikan mikrofonnya agar tidak mengganggu jalannya acara. Nah, kemudian Bapak Ibu di dalam kegiatan ini akan didampingi oleh Bapak Ibu fasilitator, Bapak Ibu fasilitator dari tim Widya Iswara LPMP, ada dari tim Widya Brada LPMP, ada juga dari tim pengawas, ya, pengawas Dikdas dan pengawas Dikmen, dan ada juga fasilitator dari tim operator sekolah. Serta maaf saya lupa menyebutkan ada juga fasilitator dari tim pengembang teknologi pembelajaran. Jadi selama kegiatan ini silahkan Bapak Ibu berdiskusi, mulai tanya jawab dengan tim fasilitator, dengan juga ikut aktif di dalam Google Classroom Bapak Ibu. Jadi kita masuk ke situ, paling tidak kita bisa say hello, paling tidak ada pertanyaan kita bisa manfaatkan Google Classroom Bapak Ibu. Mengapa kita mencoba memvariasikan dengan Google Classroom? Karena Bapak Ibu di sekolah itu anak-anak mulai dari jenjang SD itu sudah sangat familiar dengan macam-macam model-model aplikasi, sehingga kami pun berusaha untuk di kegiatan ini kita mencoba beberapa variasi. Jadi kali ini kita menggunakan Google Classroom, itu tujuannya juga supaya kita semua mana ini yang bocor ya, yang bocor yang mana ini? Oh ini dia Pak Adeng, ya Pak Adeng. Ya Pak Adeng, saya sudah off kan, tapi ternyata masih ada yang lain. Ya begitulah seninya Bapak Ibu. Jadi itu tadi, jadi selalu kita mengontrol
mikrofon kita sehingga tidak mengganggu peserta yang lainnya. Saling menghargai pendapat peserta apabila proses diskusi sedang berlangsung. Itu adalah saya kira tata tertib yang secara umum kita lakukan, meskipun juga dengan tatap muka itu tetap kita lakukan. Harapannya adalah seluruh peserta juga tetap berpakaian sopan dan menjaga etika. Karena ini kan terkadang karena kita di rumah, terkadang perasaan di rumah jadi kadang-kadang pernah itu ada satu waktu peserta itu hanya pakai baju dalam, kaos dalam, wah bagus. Itu mungkin tidak sadar, lupa. Wah, ini ternyata kita ini sedang dilihat oleh semua peserta. Bayangkan ini 5 kabupaten Bapak Ibu, ada 200-an lebih peserta, sehingga memastikan juga kita berpakaian sopan dan menjaga etika. Pada saat kita menggunakan virtual background, nah sebenarnya ada nanti panitia bisa share juga virtual backgroundnya. Kalau mau pakai yang oleh panitia boleh nanti kita sharekan. Nah, virtual backgroundnya sebaiknya tidak menggunakan latar yang ada merek-mereknya, ya Bapak Ibu, seperti itu. Apakah itu produk-produk makanan atau minuman dan lain-lain. Ini lagi yang aktif mikrofonnya, ya sudah di off kan. Terima kasih Mbak Bahtiar. Nah seperti ini Bapak Ibu, terkadang mic-nya aktif tanpa kita sadari, mungkin tersentuh, ya. Nah itu sehingga perlu kita kontrol Bapak Ibu. Apalagi misalnya juga Bapak Ibu, termasuk aturan di dalam kegiatan daring, dan ini adalah aturan internasional Bapak Ibu, bahwa moderator, narasumber, peserta, host tidak diperkenankan merokok saat acara berlangsung. Yaitu Bapak Ibu, ini aturannya daring secara internasional Bapak Ibu. Jadi kita kan diajak untuk melek literasi. Salah satu literasinya itu adalah literasi digital Bapak Ibu. Jadi dalam suasana daring pun tidak diperkenankan merokok saat acara berlangsung Bapak Ibu. Nah, peserta yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat dipersilakan menekan tombol raise hand. Jadi ada namanya angkat tangan, sehingga nanti host akan melihat, oh ini ada yang mau bertanya. Raise hand. Nah, itu salah satu etika, salah satu cara apabila kita ingin berbicara Bapak Ibu. Jadi itu memang begitulah aturannya di dalam tatap maya, seperti itu Bapak Ibu. Tatap maya. Tatap maya. Ada namanya Ibu Maya di sini. Ayah. Ya. Ya Bapak Ibu. Pak Sapar, apakah Bapak Kepala sudah berada di tempat? Belum ya? Kata 10.30 itu sudah mulai pembelajaran di kelas masing-masing. Artinya sebelum 10.30 Bapak Ibu sudah harus dipersilakan untuk live, karena 10.30 itu jadwalnya di kelas masing-masing. Mungkin Pak Sapar minta tolong, atau Pak Koordinator minta tolong dihubungi Bapak Kepala. Ini kurang jelas Bu. Apa aja Pak yang kurang jelas? Oh jaringan ya. Pak siapa itu yang berbicara? Pak Suparman. Oh tidak jelas sih kita tangkap Pak. Ya tidak muncul juga gambarnya, tapi suara sih ada. Oh iya. Ya itulah Pak, salah satu kelemahannya kalau kita daring. Tetapi disinilah keterbatasan yang bisa kita laksanakan seperti ini Bapak Ibu. Pak Suparman. Nah sehingga ya Pak Suparman. Terima kasih banyak. Iya Pak Suparman, terima kasih. Nah ini contoh Pak Suparman menyampaikan bahwa beliau mendapatkan keterbatasan
Dan ini akan diperberat apabila ada lagi yang bocor mikrofonnya. Semakin Pak Suparman tidak bisa mendengarkan apa-apa, Bapak. Ya, silakan Pak. Siapa tadi itu yang ada Makmur Sopeng. Dari mana? Makmur Sopeng. Pak Makmur. Oke, Pak Makmur. Silakan. Nanti kita lihat juga ada yang raise hand di sini. Sebentar kita berikan kesempatan. Pak Sapar minta tolong dihubungi atau teman panitia dihubungi Bapak Kepala ya. Silakan Pak Makmur. Ya, itu Pak Suparma mungkin jaringannya yang bermasalah karena saya di kota ini agak bagus. Bagus sih Pak Makmur. Oh iya, memang biasa begitu Pak Makmur. Iya. Iya, biasa itu jaringan kurang bagus. Iya. Ya, Bapak Ibu, silakan kalau misalnya ada lagi yang ingin ditanyakan hubungannya dengan penjelasan umum ya. Kalau hal-hal yang detail itu nanti Bapak Ibu bisa sampaikan di kelas masing-masing. Silakan. Beli jaringan. Ada Pak Abdul Rauf Saleng. Berapa tulisan Pak Abdul Rauf? Alhamdulillah dokter untuk hari ini sudah masuk tulisan 212. Masya Allah. Yes. Melatih diri untuk berliterasi, literasi tulis. Iya Pak. Mantap Pak Rauf. Alhamdulillah. Praktisnya itu bagus sekali. Alhamdulillah kemarin terpilih di webinar nasional kemarin BD Guru. Bisa. Bisa ya. Bisa saya ini Pak Tamrin. Pak Tamrin Pelori. Pak Pengawal. Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ada yang raise hand. Ini Pak Kamiridin. Silakan Mbak Batiar, ini ada yang beberapa yang raise hand. Nanti yang ditanyakan tolong yang umum saja ya Bapak Ibu, yang detail-detail nanti dia dibahas di kelas masing-masing. Karena kita juga sedang menunggu Bapak Kepala. Silakan. Siapa bertanya tadi? Oh, tidak. SD 15 Tedao, ada Ibu Nurung, ada Ibu Eti, ada Nur Akifah. Kalau saya baca namanya ini nama-nama ini angkatan generasi Z. Kalau ketara itu nama-namanya. Kalau Pak Saparudin, wah itu generasi apa itu generasi X ya. Tapi kalau namanya ini coba lihat, ini nama-nama teman operator ini Daniel. Ini kita bisa lihat nih. Jadi ada namanya apa namanya? Coba kita lihat. Abdul Ghani ini generasi X ya. Nah, tapi kalau coba kita lihat nama-nama teman-teman. Misalnya kita cari nama. Jadi ada namanya perbedaan dari segi nama pun bisa kita melihat peserta kita. Misalnya Evi Novianti, Emilda. Nah ini generasi Y ini. Kalau begitu namanya, Dit.
Ada tim fasilitator juga yang mau menambahkan informasi, silahkan Bapak Ibu. Tolong Pak, Bapak Ibu Panitia, apakah alamat link Google Classroom sudah di-share di kolom chat? Oh iya, saya lihat dulu. Oh ya, sudah ada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga sudah diberikan link registrasi. Nah, Bapak Ibu sudah bisa itu registrasi Niki, Bapak Ibu. Registrasi, kemudian ada juga link ini link untuk komunikasi di Google Classroom, komunikasi PMP 2020. Nah, usahakan Bapak Ibu semuanya masuk ke situ. Semua materi juga sudah ada di situ, tugas-tugas juga sudah ada di situ. Kapan tugasnya? Nah, untuk tugas pengawas itu kan pemahaman instrumen sebentar pukul 13.30 Bapak Ibu. Jadi kalau untuk 10.30 kan itu materinya penjelasan teknis dan konsep pengukuran mutu itu sampai jam 12 siang. Nah, pukul 13.30 sampai 15 itu materinya adalah Ibu Endang, dokumen pemetaan mutu. ini Ibu Endang. Nah, Ibu Endang, materi ya, Ibu Endang, iya, Pak Kepala iya sudah Pak Sapar. Oh ya, sudah ada. Bergabung. Iya, silakan. Oh, Ya. oh ya. Host, apakah silakan host dilakukan host? Pak Kepala katanya sudah ada. Saya belum lihat tapi. Host, silahkan host. Saya lihat belum ada Pak Kepala. Atau dalam proses ya? Iya, belum masuk. Dalam proses ya? Bu Hajra selalu. Ya. Ibu Endang. Ya Pak. Saya di ruangannya Pak Sapar. Oh iya, iya Pak. Saya di ruangannya. Saya di ruangannya Pak Sapar. Baik Bapak Ibu, minta tolong di off kan dulu Bapak Ibu. Ya Pak, Ibu Hajra SPD itu selalu bocor mic-nya, tolong dikontrol. Ya baik Bapak Ibu, alhamdulillah pukul 9.51. Alhamdulillah Bapak Kepala sudah bersama-sama dengan kita. Mari kita mendengarkan arahan-arahan dan petunjuk dari Bapak Kepala LPMP. Pak Kepala, kami laporkan bahwa kegiatan BIMTEK pengumpulan data mutu angkatan kedua ini diikuti oleh 5 kabupaten Bapak Kepala, yaitu Kabupaten Bulukumba, kemudian Sinjai, Bone, Sopeng, dan Wajo. Jadi sekarang sudah ada 252 partisipan Bapak Kepala di ruangan daring ini. Kami laporkan juga kepada Bapak Kepala LPMP bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 hari Bapak Kepala LPMP. Untuk itu mari kita persilahkan kepada Bapak Kepala LPMP untuk memberikan arahan-arahannya. Silahkan. Silakan Pak Kepala. Baik, terima kasih Bu Endang, Coach, Pak Batiar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah
yang saya hormati para narasumber, pemandu acara, host, moderator, dan teman-teman panitia, dan terkhusus para pengawas dan seluruh peserta, kepala sekolah yang terdiri dari pengawas, kepala sekolah, dan operator pada 5 kabupaten ini yang sama-sama insya Allah senantiasa sehat walafiat. Mengawali puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya menyapa untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Patut kita bersyukur senantiasa karena dipastikan bahwa alhamdulillah semua yang ikut pada kesempatan ini dijaminkan adalah suasana dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan tidak salah bahwa seluruh peserta yang hidup ini insya Allah bebas dari virus COVID-19, sehingga apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita semua insya Allah bisa berjalan dengan baik. Dalam acara bimbingan teknik pemetaan mutu ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal pada Ibu dan Bapak. Satu diantaranya bahwa perjalanan kita untuk 2020 ini, yang mana kita jadikan landasan potret, itu adalah pendataan di 2019. Dan potret itu saya kira sekaligus menjadi bahagian dari salah satu tugas pokok kita atau pekerjaan utama kita, yaitu peningkatan mutu pendidikan atau penjaminan mutu pendidikan. Untuk mendapatkan sebuah informasi terkait capaian atau progres pemutuan di masing-masing wilayah atau tempat atau sebuah institusi, saya kira satu-satunya sumbernya adalah dari data. Oleh karena itu pengambilan data yang kita sudah lakukan ini, yang bersumber dari 4 unsur, kemudian terjadi berbagai perubahan atas dasar evaluasi dan saran dan masukan dari banyak pihak, sehingga perjalanan PMP ini selalu mengalami penyempurnaan. Nah, oleh karena itu seiring dengan pertemuan pada kesempatan ini, saya kira kita sudah dapat informasi bahwa pengiriman data atau rapor mutu kita merupakan hasil hitung. Kita sudah mendapatkan informasi dan dirilis bahwa 95% data dari seluruh satuan pendidikan yang kurang lebih 10.000 itu sudah terinput dan terupload ke pusat, sekaligus dijadikan basis dalam pembuatan program kerja. Berdasarkan rapor mutu itu kemudian terjadi evaluasi diri, kemudian terjadi penyusunan program yang sekaligus menjadi hasil dari tim yang diperkuat oleh ada kehadiran SPMI, Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang merupakan rujukan dari program PMP. Selain SPMI, saya kira ada SPME yang sifatnya eksternal. Nah, secara khusus SPMI yang dikawal dengan sebuah komunitas kecil yang dibentuk dalam bentuk PMPS, kita melihat bahwa seluruh teman-teman sudah berkolaborasi, sudah berpartisipasi, dan sudah bekerja keras, bahu-membahu. Dan hari ini saya ingin menyampaikan selamat dan terima kasih pada seluruh teman-teman pengawas, karena pengiriman data selain apa yang diupload pada per Agustus, kemudian terakhir ada informasi bahwa melalui program SPMI, supervisi mutu yang dilakukan oleh para pengawas, kemudian dilakukan pengiriman melalui sistem
internet, rupanya kita juga dapat bacaan bahwa para pengawas yang ada di Sulawesi Selatan tidak kalah hebat dengan yang ada di provinsi-provinsi lain. Itu terbukti bahwa pengiriman data yang kita lakukan melalui sistem internet untuk jenjang SMA, jenjang SD, jenjang SMP, dan SMK. Secara khusus SD, para pengawas itu berada pada posisi terbanyak di seluruh Indonesia dalam hal menggunakan fasilitas internet untuk pengiriman datanya. Juga SMA berada pada peringkat terbanyak, walaupun belum 100%, tetapi terbaca bahwa komitmen para teman-teman pengawas dalam melakukan tugasnya seiring dengan perkembangan teknologi, juga teman-teman pengawas tidak jauh terbelakang, dan kemampuan yang dimiliki mampu membingkai, mengemas bahwa walaupun di antara pengawas ada yang memiliki keterbatasan tentang kemampuan internet, kemampuan IT atau kemampuan teknologi, tetapi terbukti dan saya kira tidak bisa dibantah bahwa pengawas semua mampu berkolaborasi, mampu berbuat sehingga pengiriman data yang dilakukan itu berada pada posisi yang sangat menggembirakan. Seiring dengan itu, Ibu dan Bapak, pada perlakuan ini, pada pertemuan ini, kami dapat informasi bahwa pusat akan segera. Halo, kenapa? Saya di ruangannya Pak Sapar. Sebentar. Saya ada cari. Sebentar ya. Bu dan Bapak sekalian, informasi terkini berdasarkan hasil bacaan pusat menyikapi program PMP ini sambil melakukan analisis data, kemudian menunggu hasil rapor mutu yang dirilis oleh pusat terkait dengan data 2019 untuk di tahun 2020 ini. Rupanya keseriusan pusat dalam mendapatkan data terkini dalam hal membuat program untuk pencanangan program ke depan untuk tahun 2021, maka diharapkan data 2020 ini kita akan bersegera walaupun dalam kondisi pandemik ini, tetapi pusat memberi arahan bahwa pendataan tahun 2020 akan segera kita lakukan, dan melihat kondisi, saran dan masukan, pusat memberi kebijakan bahwa pendataan untuk tahun 2020 ini kelihatannya yang mengisi hanya kepala sekolah, kemudian guru, dan pengawas akan dilekatkan sebagai tugas melekat dalam tugas supervisinya, dalam memberi jaminan terhadap aktualisasi dan akuntabilitas data yang dikirim oleh sekolah. Sehingga pengawas saya kira tidak akan lepas, dalam artian tetap dia berada pada kondisi satu ruang, satu semangat, satu gebrakan dalam memaksimalkan, kemudian dalam memaksimalkan tingkat validitas data di masing-masing satuan pendidikan. Ibu dan Bapak sekalian, data PMP seperti yang sering saya sampaikan bahwa sudah banyak pihak yang melirik dan dijadikan sebagai rujukan. Satu diantaranya adalah dari pihak BPK dalam melakukan berbagai aktivitasnya ketika bertemu dengan sekolah, bertemu dengan masyarakat pendidikan. Satu diantaranya yang menjadi acuan atau rujukan atau patron dalam memberi pembimbingan pembinaan itu adalah data PMP. Nah, alangkah kurang bijaknya saya kira kalau data yang didapatkan oleh para orang-orang baik kita kemudian dilakukan konfirmasi di satuan pendidikan tertentu, kemudian mendapatkan data
yang tidak sesuai dengan apa yang dikirim. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu pengawas sangat sentral dan sangat strategis sebagai tugas sekaligus mengaktualisasi tugas pengawas. Bahwa pengawas adalah fungsi yang tidak bisa dihindari, fungsi yang sangat strategis, fungsi yang menjadi perekat, dan sekaligus kehadiran pengawas adalah sesuatu yang, kalau saya boleh mengatakan, sesuatu fungsi yang tidak boleh tidak ada. Karena pengawaslah yang bisa menyambungkan antara pengambil kebijakan dengan realita yang ada. Pengawaslah yang memberi berbagai pertimbangan dengan banyaknya kondisi yang ada di lapangan terhadap pengambil kebijakan yang ada pada tingkat, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Sehingga Ibu dan Bapak sekalian, para pengawas, saya menaruh harapan besar sebagai bagian dari kementerian bahwa tugas dan tanggung jawab pengawas memang berat, dan saya yakin itu berat, tetapi itulah yang menjadi sesuatu yang menjadi harapan oleh banyak pihak, bahwa kehadiran pengawas adalah sesuatu simpul yang sangat dibutuhkan dalam mengaktualkan berbagai informasi, berbagai kondisi, dan berbagai program yang ada di masing-masing satuan pendidikan. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, pengumpulan data atau apapun dalam bentuk seperti apapun di satuan pendidikan ini, kita berharap bahwa para pengambil kebijakan di tingkat pusat atau di level kabupaten atau di level provinsi dalam memberi kebijakan di masing-masing satuan pendidikan, sedapat mungkin apa yang menjadi suguhan dari kita dalam bentuk data adalah senantiasa menjadi referensi secara faktual, kemudian dalam penentuan program dan kebijakan adalah senantiasa garis lurus dengan apa yang menjadi kebutuhan di satuan pendidikan. Walaupun dalam kondisi ini adalah COVID-19 atau pandemik ini, tetapi kita berharap bahwa tugas dan fungsi dari kita semua, mudah-mudahan kita bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga fungsi-fungsi yang kita lakukan atau akuntabilitas apa yang kita menjadi tanggung jawab senantiasa menjadi penyempurna pada sisi pengambil kebijakan oleh para penentu kebijakan. Untuk 5 kabupaten ini, yaitu Bulukumbang, Bone, Wajo, Sinjai, Sopeng. Ada 2 kabupaten ini pada awalnya saya selalu menyapa, terkhusus Sopeng dan Sinjai, karena pengiriman datanya kemarin pada saat dirilis di akhir Agustus dari banyak kabupaten yang memiliki semangat, tetapi data membuktikan bahwa seluruh satuan pendidikan yang ada di Sinjai dan di Sopeng 100% terkirim. Dan siapapun yang pekerjaan itu, saya kira adalah tidak terlepas dari kita semua. Dan dengan adanya yang 100% ini, mengikut kabupaten dan kota yang lain, akhirnya menjadi secara kolektivitas, Sulawesi Selatan ini berada pada posisi yang sangat menggembirakan. Mari kita mempertahankan, mari kita saling memberi saran dan masukan. Dan LPMP sebagai perpanjangan tangan kementerian, kami tidak bisa berbuat banyak tanpa dukungan kita semua. Walaupun demikian, kami juga sebagai manusia biasa tidak luput dari keterbatasan dan kekurangan. Kami berharap dengan kehadiran Bapak semua, pengawas, kepala sekolah, operator, dan seluruh unsur yang terkait, menjadi penyempurna dari keterbatasan dan kekurangan kita. Tidak ada yang bisa menjadikan baik wilayah kita, sekolah kita, daerah kita, terkhusus Sulawesi Selatan ini yang kita cintai, adalah kecuali partisipasi aktif
secara akuntabilitas dari kita semua. Oleh karena itu, kehadiran Sulawesi Selatan dengan keterlibatan kita semua di ulang tahun yang ke-350 berapa itu? Ke-51 ya? Ke-51, mohon maaf kalau keliru, yang baru-baru ini insya Allah jadi sebuah kegembiraan atas kehadiran dan partisipasi kita semua. Khusus untuk di bidang pendidikan, kita berkolaborasi, kita bahu-membahu, dan tidak ada yang sempurna. Mari kita membangun sebuah komunikasi yang terbuka, kita sisingkan dengan baju, kita menata barisan untuk memperkuat program-program pendidikan yang ada di masing-masing wilayah kita, dengan sendirinya nanti kolaborasi baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi dengan keterlibatan ibu dan bapak semua menjadi kegembiraan untuk kita. Selamat untuk ibu dan bapak. Saya kira dengan selesainya nanti ini pengumpulan data akan banyak kegiatan secara beruntun atau secara bersama-sama kita lakukan secara sinergi, karena mengingat waktu juga tinggal kurang lebih 2 bulan ke depan ini dan anggaran 2020 akan berakhir. Kita konsong dengan penyiapan data terbaik, data terkini, menyongsong program terbaik untuk tahun 2021. Dari kita untuk kita, dan insya Allah hari esok lebih baik daripada hari ini. Sekian, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Jaga kondisi, protokol kesehatan tetap kita jaga. Masyarakat pendidikan sampai hari ini masih menjadi panutan, masih menjadi rujukan oleh banyak masyarakat, oleh banyak masyarakat. Mari kita selalu berdiri dalam posisi tegak bahwa pendidikan apapun bentuknya adalah bagian yang menjadi penting dalam seluruh sektor, seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan pada Ibu dan Bapak. Sebagai kesimpulan, bahwa data adalah sumber dari segala informasi, kemudian dari berbagai informasi yang kita membuat sebuah program itulah yang membuat sebuah kegiatan itulah yang menjadikan kita sibuk dan beraktivitas. Oleh karena itu, jaminan pendidikan, mutu pendidikan adalah senantiasa terkawal dengan baik, dan sekaligus menjadi turunan sebagai sebuah implementasi dalam pendekatan sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal. Kedua dari gerbong ini dikawal dengan sebuah tim di tingkat kabupaten dan TPMPS di tingkat satuan pendidikan. Kita berharap dua komunitas ini, dua simpul ini, berkat kehadiran ibu dan bapak selaku pengawas, selaku kepala sekolah, selaku operator, saya kira TPMPS akan bisa berkibar ketika semuanya menyiapkan waktu, meluangkan waktu untuk memberi suhu pada simpul itu dalam melakukan aktivitasnya sebagai harapan yang berada pada ujung. Saya kira atas kerja keras yang baik, atas kerjasama yang baik, atas kerja keras tanpa pamrih, saya kira ibu dan bapak insya Allah akan senantiasa mendapat imbalan. Paling tidak, bahwa insya Allah kita senantiasa sehat walafiat dan terhindar dari apa yang menjadi wabah atau penyakit yang semua orang, tidak ada yang tidak merasa takut atau menghindar dari apa yang menjadi wabah secara nasional dan bahkan internasional. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian ibu dan bapak. Mungkin ini bukan dibuka yang hanya sekadar menyapa ibu dan bapak untuk saling mengingatkan dan saling memberi suhu, memberi penguatan untuk kita. Selamat untuk kita semua. Terima kasih para seluruh narasumber, seluruh peserta. Sekali lagi jaga kondisi, jaga kesehatan, jaga jarak, masker tetap, kemudian tugas dan fungsi kita
tetap kita kawal secara bersama-sama. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala LPMP Sulawesi Selatan yang sudah memberikan arahannya kepada kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan arahan-arahan Bapak Kepala LPMP Sulawesi Selatan. Sekarang pukul 10.13 saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada host, silahkan Pak Bahtiar. Oke, terima kasih. Tidak jelas suaranya Pak Bahtiar. Halo. Ya. Bendang? Ya, sekarang. Assalamualaikum. Oke, baik. Oke, baik Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan beralih ke ruangan kita masing-masing sesuai dengan link yang ada di website LPMP Selatan ya. Sudah tahu linknya masing-masing Bapak Ibu? Link kabupaten masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu akan keluar dari room ini. Jadi kita lift dari ruang ini dan masuk ke link kabupaten masing-masing ya, untuk kita mengikuti materi dari narasumber kelas masing-masing. Kelas ini. Oke, silakan dicek linknya di pmpsel.net ya. Kalau bisa di-share saja palingnya di chat. Di-share saja palingnya di chat Pak Bahtiar. Ya, sudah Pak, ada di chat. Ya. Assalamualaikum. Halo. Ya, silakan Bapak Ibu, ada di chat ya, linknya. Agalina. Kami tugas materi. Ada lagi pretest. Ya, pretestnya nanti di kelas masing-masing ya. Halo. HTTP Salah lagi kalau saya beres ini agak tuh. Itu yang mana? HTTP Oke, atau bisa juga langsung ini Bapak Ibu, bisa juga langsung dari link yang Google yang di Spotify. Ya, jadi Bulukumba itu ada linknya Bapak Ibu ya, Sinjai, BIM Tekpasda, PMP Sinjai. Untuk Bone, BIM Tekpasda, PMP Bone. bit.ly Resmiri BIM Tekpasda, PMP nama kabupaten.
Y garing Bimtek Pasda sambil paralel Pasda PMP Haji Bahar PMP mana lagi Haji Bahar? Dia tak buka ya. Tanya di he. Enak semua Bapak Ibu. Kalau sudah, room ini silakan tutup dan kita masuk ke link masing-masing. Iya Pak, makasih banyak Pak. Yang lagi? Agak terkeli. HTTP akan udah play tadi beat agar play Ini Pak, kalau ada masalah Pak, keras aja ya. Garing Bintek 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 Silakan Bapak Ibu ya, kalau sudah ditulis kita left dari ruangan ini, kemudian masuk ke link yang diberikan. Halo. Apa? Bisa diulang sekali Pak? Tolong kirim lagi itu linknya. Ini berapa linknya Bu? Boleh linknya untuk mode berapa? Kabupaten Sumpah. Tolong ditampilkan lagi linknya.